Apoteker Prima. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin meminta pesan dan kesan terkait pelaksanaan sistem pendistribusian obat dengan menggunakan metode unit dose dispensing di rawat inap, VVIP, dan VIP Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja. Menurut Apoteker Prima sendiri, bagaimana pesan dan kesan terkait pelaksanaan UDD tersebut? Untuk kesan dan pesan selama proses pendistribusian UDD atau penyiapan UDD di kelas VIP dan VIP, sejauh ini memang ada kendala untuk penyiapan proses UDD, terutama dari waktu dan tenaga. Kalau misalnya untuk penyiapan proses UDD memang membutuhkan waktu lebih lama daripada penyiapan obat ODD. Tetapi kelebihannya memang untuk pendistribusian obat sampai ke pasien justru lebih tepat dosisnya, lebih tepat waktunya, dan pasien pun bisa lebih tepat dalam minum obat gitu. Baik, menurut Apoteker Prima sendiri, ada saran atau kritik mengenai pelaksanaan UDD ini? Untuk pelaksanaan UDD ini memang harus berkolaborasi dengan asisten apoteker. Jadi pertama misalnya untuk double cross check, kedua untuk meminimalisir penyiapan obat jadi tidak terlalu lama gitu, bisa lebih cepat, dan ketiga harus terjalin kerjasama dengan perawat di ruangan supaya kan memang perawat di ruangan itu terbagi beberapa shift gitu, jadi harus ada seperti care dari perawatnya di shift tersebut, mengecek apakah ada obat di shift tersebut yang harus dikasih ke pasien atau tidak, sehingga tidak ada obat yang terlewatkan ke pasien. Baik, dengan pelaksanaan UDD ini, apakah perlu ditempatkan di unit rawat inap lainnya? Menurut saya perlu, tapi tetap harus difasilitasi oleh SDM yang cukup gitu, sehingga pelayanan UDD untuk semua ruangan bisa berjalan dengan lancar, terutama dalam penyiapan dan pendistribusian obatnya, sehingga pasien tepat dapat obatnya, waktunya, dosisnya, dan perawatnya juga bisa memberikan ke pasien itu sesuai dengan instruksi dokter yang diresepkan. Baik, terima kasih Apoteker Prima atas kesediaan waktunya terkait pelaksanaan UDD. Terima kasih. Ya, pelaksanaan UDD ya, unit dose dispensing di ruang VIP dan VVIP itu udah sesuai standar akreditasi ya. Akreditasi yang terbaru Starkes 2022 memang mengutamakan pemberian obat itu secara UDD. Nah, karena selain tepat pasien, tepat dosis, tepat waktu, juga meminimalkan retur. Itu udah sangat sesuai, dilaksanakan juga bagus. Cuman kendalanya di farmasi kita, farmasi rawat inap adalah pertama, keterbatasan tenaga. Personil untuk melaksanakan UDD tentu saja lebih banyak karena pengemasannya tiap kali minum obat, pengemasan pagi, siang, malam terpisah, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk tenaga kurang. Cuman kalau untuk penerapan di ruangan lain bisa dicoba diterapkan dengan mempertimbangkan penambahan tenaga farmasi. Kalau secara umum sih bagus, karena memang yang seharusnya pemberian obat ke pasien memang UDD, baik obat oral maupun obat injeksi. Baik Umi, menurut Umi sendiri, untuk pelaksanaan sistem distribusi pelayanan unit dose dispensing ini perlu tidak diterapkan di ruang rawat inap lainnya? Kalau kita ketahui kan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja cukup banyak ya ruang rawat inapnya. Tanggapan Umi sendiri gimana Umi? Bisa diterapkan. Kalau untuk sekarang yang baru dilaksanakan UDD baru sebagian ya, baru yang UDD obat siang untuk ruangan selain VIP dan VVIP. Mungkin untuk tahap berikutnya mungkin bisa jadi farmasi yang menyiapkan, tapi ya itu tadi harus diimbangi dengan pemenuhan standar tenaga farmasinya.
Baik, terima kasih Umi atas pesan dan kesannya. Mudah-mudahan pelayanan farmasi kita lebih baik dan lebih optimal lagi, terutama untuk keselamatan pasien. Terima kasih Umi. Sama-sama. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya penerapan UDD ini cukup bagus sekali. Saya berharap penerapan UDD ini bisa diterapkan di ruangan lainnya, tidak hanya di ruangan rawat inap di ICU. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas kesempatan waktunya.